A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jum'ati. Bermula ini itu kitab Jumat. Bermula ini itu kitab Jumat. Babu isti'malid duhni lil Jumat. Bermula ini itu bab memakai minyak bagi Jumat. Bermula ini itu bab memakai minyak bagi Jumat. Jadi pada malam ini kita sudah masuk kepada pembahasan hadis mengenai tentang masalah Jumat. Jadi ada bab yang menjelaskan tentang hukum, iaitu memakai minyak bagi Jumat. Mana memakai minyak di sini, memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi untuk pergi Jumat. Ya. Dan minyak-minyak yang lain nanti, ya kan? Ya, ada minyak-minyak yang lain. Bagi dah punya itulah isteri, ya kan? Ya, itu ada juga minyak-minyak tersendiri. Ya. Hadis 132. An Salman Al-Farisi, diambilkan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah untuknya Salman Al-Farisi. Qala, berkata ianya Salman Al-Farisi, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yaghtasilu rajulun, tidak mandi oleh seorang laki-laki, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa yatatahharu, dan bersuci ianya laki-laki, mastata'a min tuhrin, selama mampu ianya laki-laki min tuhrin, daripada bersuci, wa yudahinu min duhnihi, dan memakai minyak ianya laki-laki, min duhnihi, daripada minyaknya laki-laki, au yamussu min taibi baitihi, ataupun menyentuh ianya laki-laki, min taibi baitihi, daripada minyak istrinya laki-laki. Summa yakhruju, kemudian keluar ianya laki-laki, fala yufarriqu bainal isnain, maka tidak berpisah ianya laki-laki, bainal isnain, di antara dua orang. Summa yusalli, kemudian salat ianya laki-laki, ma akan barang, kutiba lahu, niscaya dituliskan. Oh benar. Summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian salat ia laki-laki, ma kutiba lahu, akan barang yang telah diwajibkan lahu baginya laki-laki. Summa yang yunsitu, kemudian diam ianya laki-laki, iza takallama, apabila berbicaralah al-imam, oleh imam, illa ghufira lahu, kecuali ghufira lahu, diampunkan lahu baginya, ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, akan barang yang sabit di antara nyaman, wa bainal jum'atil ukhra, dan di antara Jumat yang lain, dan di antara Jumat yang lain. Ya, jadi ada hadis riwayat daripada Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, Nabi bersabda, seseorang laki-laki tidak mandi pada hari Jumat. Intinya, seseorang laki-laki yang pada hari Jumat dia melakukan mandi, dan orang laki-laki itu bersuci selama dia mampu. Dia melakukan bersuci, mandi, berwuduk, bersuci semasa dia sebisa mungkin, semampunya. Dan orang laki-laki itu juga memakai minyak. Memakai minyak, iaitulah minyak rambut. Minyak bahasa Aceh. Berarti orang laki-laki itu, dia itu memakai minyak.
makna memakai minyak yatli biduhni, melaburi dengan minyak supaya rambut kepalanya dan jenggotnya, yang nak jenggot biar apa minyak no, dia kalau gahi pun dia. Kan? Memakai minyak pada rambut kepala dan jenggot. Ataupun dia tidak memakai minyak sendiri, tetapi menyentuh minyak suaminya, istrinya. Menyentuh wangi-wangian istrinya. Ya. Bagaimana maksudnya? Dipakaikan oleh istri. Ya, jadi dipakaikan oleh istri. Jadi intinya dia memakai minyak istri. Makanya kan istri itu di rumah dia harus standby, ya kan? Harus wangi. Rambutnya harus wangi, harus berminyak biar nanti kapan-kapan dipakai sudah ada minyak. Begitulah intinya. Memakai wangi-wangian istri. Makna wangi-wangian istri kan ya kalau istrinya wangi, ketika suami mau berangkat misalnya ada cipika-cipiki dan lain sebagainya, maka dengan secara tidak langsung wangi istri itu akan berbekas pada suami. Bisa juga. Jadi makna di sini adalah menyentuh daripada wangian istri. Jadi dia tidak pakai minyak wangi, tapi istri yang pakai minyak wangi. Ketika terjadi mu'anakah, tahu enggak mu'anakah? Apa? Ini saling mu'anakah, berpelukan. Saling berpelukan, maka akan kena wangi-wangian pada istri, pada si suami. Kemudian laki-laki itu keluar yaitu untuk pergi Jumat, dan tidak ada perpisahan antara dua orang. Dia tidak pernah melakukan permusuhan. Biasa-biasa aja, tetap normal. Berarti dia itu tidak membuat permusuhan. Kemudian sampai ke masjid dia melakukan salat sebagaimana yang telah diwajibkan. Kalau salat 2 rakaat, salat Jumat 2 rakaat. Maka ketika khatib naik kepada mimbar, lalu khatib memberi khutbah, membaca khutbah, dia diam, dia tidak berbicara. Maka kata Rasulullah, orang itu tidak akan terjadi sesuatu, tidak akan dia dapatkan yang lain, melainkan Allah ampunkan dosanya di antara Jumat hari itu dan Jumat yang akan datang. Jadi kesimpulannya, Allah ampunkan dosanya antara 2 Jumat. Jadi seorang laki-laki yang dia itu pagi-paginya sudah mandi bersih-bersih dan memakai minyak rambut, mencium istrinya, memeluk istrinya sehingga wangi-wangian istrinya ada padanya. Kemudian dia datang ke Jumat, lalu ketika datang ke Jumat dia melakukan salat dan mendengarkan mati imam di atas mimbar, bukan tidur. Arti mendengarkan, diam, dia itu mendengarkan imam berbicara, itulah khatib. Maka kata Nabi, maka orang itu akan diampunkan dosanya antara 2 Jumat. Ya kan? Lebih-lebih lagi. Jamhur. Lebih-lebih lagi. Ada juga kesunahan mengajak isteri mandi di hari Jumat. Makanya ini kan ada, walaupun tidak secara tersurat, secara langsung hadis yang mengatakan dah sunnah untuk bergaul suami isteri sebelum berangkat Jumat. Ini dipahami oleh para ulama pada hadis adalah ketika mengajak, iaitulah mandi berdua, berarti suami isteri. Maka caranya ya dengan berhubungan dulu. Ketika berhubungan maka sama-sama mandi wajib. Maka di sini juga oleh para ulama memahami yang bahwa sunnah berhubungan juga di hari Jumat. Ini di kalangan kita. Makanya karu. Intinya diampunkan dosa di antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Mana lagi tanya yang kolom, lagi haban, berhugurau. Gaya tai nanggok. Okey? Tu nyok gepegahlah hadis. Tapi geyubuh wangi-wangian. Wangi-wangian isteri. Itu nana bajaran kai repah nanggok ya bohong wangi dah. Nama. Kan? Babus siwaki yaumal Jumat wa kullukum ra'in. Bermula ini itu bab bersugi pada hari Jumat, wa kullukum ra'im, dan tiap-tiap kamu itu pemimpin. Jadi
hadis yang menjelaskan tentang iaitu sikat ego, bersugi, bersiwak pada hari Jumaat, dan tiap-tiap kita itu adalah seorang pemimpin. Hadis 133. An Abi Hurairah, diambilkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala berkata, ianya Rasul, laula an asyukka ala ummati, jikalau tidak bahawa aku persulitkan ala ummati, di atas umatku, jikalau tidak bahawa aku persulitkan, aku beratkan ala ummati, di atas umatku, au ala nas, ataupun di atas manusia, la amartuhum bisiwak, niscaya sungguh aku perintahkan akan mereka itu umat ataupun manusia, bisiwak, dengan bersiwak, dengan bersugi, ma'akuli salah, beserta tiap-tiap salat. Ma'akuli salah, beserta tiap-tiap salat. Ini hadis mengenai tentang masalah iaitu kesunahan yang sangat bersangatan telah bersugi, bersiwak, ataupun punya bahasa orang sikat ego, gosok gigi. Maka hadis Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, seandainya bukan karena berat di atas umat ataupun kepada manusia, sungguh Rasulullah akan perintahkan untuk bersugi setiap salat. Di setiap sekali melakukan salat, diperintahkan bersugi. Diwajibkan. Akan tetapi Rasulullah khawatir akan menjadi keberatan, tidak sanggup dilakukan oleh umatnya, sehingga tidak diwajibkan. Maka hari ini hukum bersugi adalah sunnah. Makanya sangat banyak kelebihan bersugi. Lebih-lebih pada hari Jumaat, ketika kita berangkat untuk Jumaat. Kenapa? Karena pada Jumaat itu adalah tempat berkumpulnya manusia. Maka di ketika kita tidak bersugi, sudah barang tentu bau mulut ataupun bau-bau yang lain menyengat sehingga dapat mengganggu, yaitu orang yang lain, menyakiti. Maka menyakiti orang lain tidak boleh. Baik dengan gara-gara kita tengok hajat ni magop ni. Ya, kosong sah gara-gara tengok dia sembahyang. Pakai item dong, pakai edicat dan laputan, item dong mah. Berki. Apa makna berki? Rehun karihun yakunu tahtal ibti. Bau yang keji yang keluar daripada ketiaknya berki. Makanya sunnah bersiwak setiap saat. Apalagi di ketika tiap-tiap salat. Sungguh kalau bukan karena akan menjadi berat, Rasulullah akan mewajibkan setiap salat untuk melakukan bersiwak. Jangan baca juga dalam mengenai tentang masalah kesunahan pada hari Jumaat. Hadis 134. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, diambilkan daripada Abdillah bin Umar, semoga meridha oleh Allah untuknya Abdillah dan Umar. Yaqul, berkata ianya Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah, aku dengarkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, berkata, bersabda ianya Rasul, kullukum ra'in, bermula tiap-tiap kamu itu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, dan bermula tiap-tiap kamu itu yang dimintai ar-ra'iyatihi, daripada kepemimpinannya. Daripada kepemimpinannya. Jadi Rasulullah bersabda, setiap kita itu adalah pemimpin perorangan. Setiap orang adalah pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin. Dan setiap kita itu diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka pada diri kita masing-masing, kita itu merupakan pemimpin. Maka paling tidak hari ini kita itu memimpin, yaitu anggota tubuh diri kita sendiri. Maka di ketika kita itu pemimpin,
maka setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka kita nantinya akan diminta pertanggungjawaban terhadap diri kita sendiri atas kepemimpinan kita. Al-imam ra'in, dan bermula imam itu pemimpin yang naik tingkat, dan bermula imam itu pemimpin. Wa mas'ulun ar-ra'iyati, dan itu akan diminta pertanggungjawaban ar-ra'iyati daripada kepemimpinannya. Jadi menjadi imam itu merupakan pemimpin. Imam apa saja? Apakah imam salat, imam dalam negara, itulah pemimpin dalam negara, dan imam-imam yang lain, pokoknya pemimpin. Bapak Gesi, ya kan? Tengku Imum, semua. Maka setiap imam itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka ketika kita menjadi kepala desa, bapak camat, bupati dan seterusnya, maka kepemimpinan kita itu akan ditanyakan. Maka ini naik tingkat lagi. Jadi untuk kepemimpinan diri sendiri naik tingkat kepada kepemimpinan orang lain, maka akan diminta pertanggungjawabannya. Seandainya imam itu tidak adil, maka nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa masuk dalam neraka? Karena tidak adil dalam memimpin. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Warrajul ra'an fi alihi, dan bermula seorang laki-laki itu pemimpin fi alihi pada keluarganya si laki-laki. Pada keluarganya si laki-laki. Jadi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dianya si laki-laki itu diminta pertanggungjawabannya ar-ra'iyatihi daripada kepemimpinannya si laki-laki. Jadi seorang laki-laki, itulah suami maksudnya di sini, adalah pemimpin. Suami di sini adalah pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Untuk keluarganya. Seorang suami itu pemimpin untuk keluarganya. Untuk keluarganya. Dan dia itu akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya wajib terhadap si laki-laki menunaikan hak-hak mereka itu keluarga. Seorang suami wajib menunaikan haknya nafkah, memberi nafkah, memberi kiswah pakaian, wal asyrah, dan bergaul. Yang mana seperti para imam, para pemimpin, mereka itu wajib untuk mendirikan hak-hak mereka. Itulah hudud. Mana hududlah had, hukum-hukum mengenai tentang masalah syariat, penegakan syariat, wajib. Berarti layaknya seorang laki-laki, itulah seorang suami tadi, dia itu memimpin keluarganya. Jadi orang yang sudah punya keluarga, dia sudah menikah, maka sudah bertambah kepemimpinannya. Bukan hanya memimpin diri sendiri, tapi dia sudah memimpin istrinya, dia sudah memimpin anaknya, dan apalagi dia itu punya beberapa anak dan punya beberapa istri. Maka ini akan diminta pertanggungjawaban. Satu istri saja tidak sanggup dia pimpin, apalagi 2 dan 3. Maka sebagaimana ancaman dalam Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Seandainya dia itu tidak bisa tidak dikhawatirkan tidak sanggup untuk berlaku adil, maka fawahidah, cukup satu saja. Karena bila kita punya istri 2, 3 ataupun 4 tidak sanggup untuk berlaku adil, salah satu nanti akibatnya ataupun azabnya di hari kiamat, yaitu akan dibangkitkan dalam keadaan sihlun, lumpuh sebelah badan. Kita akan punya penyakit grogi. Grogi, makna grogi di sini adalah badan bergetar, lumpuh sebelah badan, tidak bisa bergerak. Itu kalau seandainya tidak bisa berlaku adil, kalau punya istri 2, 3 dan seterusnya. Makanya hati-hati. Untuk apa kita menikah kalau seandainya diri sendiri saja tidak sanggup untuk kita pimpin? Bagaimana kita untuk memimpin anak orang, ya kan? Nah, makanya di sini perlu kehati-hatian. Apalagi nanti ketika punya anak, lebih-lebih lagi, karena sudah bertambah kewajiban.
Itu laki-laki suami. Kalau si isteri, dia punya kewajiban tidak? Wal mar'atu ra'iyatun. Dan bermula si isteri itu juga pemimpin. Di mana pemimpin? Fi baiti zawjiha, di dalam rumah suaminya. Di dalam rumah suaminya. Maka seorang wanita, seorang isteri juga dia itu merupakan pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun, dan dia itu akan diminta pertanggungjawaban ar-ra'iyatiha, daripada kepemimpinannya. Makanya seorang isteri juga dia itu pemimpin. Pemimpin di mana? Pemimpin di rumah suami. Makanya kewajiban seorang isteri itu tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar daripada rumah suami tanpa izin suami. Walaupun dia mau pulang ke rumah orang tuanya yang lagi sakit, tetap tidak boleh. Kalau tidak ada izin daripada suami. Kenapa? Karena memang itu kewajibannya. Itu kewajiban pokok. Kewajiban pokok seorang isteri hanya dua. Yang pertama, dia itu menyerahkan diri kepada suami kapanpun. Yang kedua, tinggal di rumah suami. Makanya tidak boleh seorang isteri itu keluar daripada rumah. Makanya seorang isteri itu merupakan pemimpin di rumah suaminya. Di mana pemimpinnya? Bi husni tadbirha fil ma'isyah, dengan membaguskan, yaitu tadbir, mengaturnya isteri pada ma'isyah, pada kehidupan. Dan amanah di mana? Amanah pada harta suami, amanah menjaga keluarga, dan amanah pada tamu dan pada dirinya. Intinya ini merupakan pemimpin. Jadi terhadap isteri ini perlu digarisbawahi, dia itu tidak boleh mengambil harta suami sedikit pun tanpa izin suami. Tidak boleh. Bahkan untuk bersedekah pun tidak boleh kalau tidak ada izin suami. Ini perlu digarisbawahi. Makanya termasuk di dalam kitab yang lain dijelaskan, wa yanbaghi an ta'rifa annaha kal mamlukah. Sepantasnya dituntutkan terhadap si isteri itu, dia itu mesti mengetahui dia itu sama seperti mamlukah, sama seperti budak bagi suaminya. Jadi seorang isteri layaknya budak bagi suaminya. Dalam artian budak, hamba, dia itu tidak boleh melakukan apa-apa tanpa ada daripada izin si sayyid ataupun tuannya. Begitu juga seorang isteri, tidak boleh melakukan apapun tanpa ada izin daripada suami. Maka fala tatasarrafu fi syai'in min malihi, tidak boleh terhadap isteri untuk mengambil sesuatu daripada harta suaminya illa biizni, kecuali dengan izin suami. Tidak boleh. Jadi seorang isteri tidak boleh dia itu mengambil harta suami dengan tanpa izin suami. Bahkan qala jamaah minal ulama, berkata oleh sekelompok para ulama, innaha la tatasarrafu aidan fi maliha illa biizniha. Isteri itu tidak boleh memakai pada hartanya sendiri illa biizni, kecuali dengan izinnya suami. Ada para ulama yang mengatakan seorang isteri itu tidak boleh memakai hartanya sendiri, kecuali baru boleh dengan izinnya suami. Walaupun si isteri itu punya harta dan kaya, tidak boleh untuk dia gunakan seenak-enaknya tanpa izin suami. Kenapa? Ya itulah seperti tadi. Li'annaha kal mahjurah. Seolah-olah isteri ini adalah sama seperti orang yang dihajarkan hartanya, ditahankan hartanya. Orang yang tahan harta si mahjurah. Makanya terhadap si isteri tidak boleh dia itu memakai harta, walaupun hartanya dia itu sendiri, kecuali ada izin suami. Ini salah satunya. Maka pemimpin. Ini bek rumah hayatan yang ragam kan. Bek itu berarti tidak boleh ambil harta yang sendiri, berarti untuk suami. Bukan. Harta yang isteri yang punya isteri. Harta isteri yang untuk isteri lah, bukan untuk suami. Tapi
Cara pemakaiannya mesti ada izin, diatur oleh suami. Tidak boleh misalnya berpoya-poya, tidak boleh. Begitu juga ada lagi kewajiban daripada si isteri. Wa yajibu 'alal mar'ah dawamul haya. Si isteri itu mesti dia itu selalu dalam keadaan malu. Malu di sini di mana? Min zaujiha, daripada suaminya. Makna malu daripada suaminya, malu dalam hal apa? Berarti dia itu tidak menyombongkan diri, mengangkuhkan diri. Dia mesti bersikap takut. Makna takut di sini adalah takut melakukan sesuatu yang membuat suaminya murka. Bahkan kewajiban terhadap suami si isteri adalah ghadul tarfih, memejamkan mata. Makna memejamkan mata adalah menundukkan pandangan. Tak boleh berarti dengan mata yang membelalak. Dia selalu dalam keadaan tersenyum dan lain sebagainya, mengenai tentang masalah kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh seorang isteri. Dan juga salah satunya yang meninggalkan khianat. Biar khianat, tidak boleh khianat si isteri. Khianat di mana? Ya, fi firas. Yang pertama pada kasur. Apa pada kasur? Isteri bekerja, jangan dimasukkan lelaki lain ke kasurnya, ya kan? Ke tempatnya. Isteri bekerja di luar, dia bekerja di dalam. Ini tidak boleh. Begitu juga dia itu tak boleh khianat pada hartanya suami. Hartanya suami. Bahkan ada hadis la yahillu laha an tut'im. Tidak halal bagi seorang isteri memberi makan min baitihi, daripada rumahnya, illa biizni, kecuali dengan izinnya suami. Ada orang yang datang ke rumah, lalu dia itu meminta makanan. Maka kalau tidak ada izin daripada suami, tidak halal. Ini kata Rasulullah, tidak halal bagi seorang istri memberi makanan daripada rumahnya kecuali dengan izin suami. Kecuali baru boleh makanan yang dikhawatirkan seandainya tidak diberi maka akan jadi rusak. Pasti kena dan dia. Baik dan tak pres lakai di dua lakon tu ka hang dapat pakai leh jangan juk. Tok kena. Ya, makanya ini mesti hati-hati. Tapi seandainya tidak dihiraukan, fa in at'amas an ridahu, maka jika memberi makan ianya si isteri aridahu, daripada ridanya suami, kana laha mislu ajrihi, niscaya adalah baginya si isteri itu misal pahalanya suami. Kalau seorang isteri memberi makan kepada orang lain atas izin suami, maka si isteri ini mendapatkan pahala seperti mendapatkan pahala oleh suami. Tetapi sebaliknya, wa in amat bighairi izni, seandainya seorang isteri memberi makan kepada orang lain tanpa izin suaminya, kana lahul ajru, niscaya suami itu mendapatkan pahala, wa alaihal wizru, dan di atas isteri itu dosa. Isteri dosa. Kalau seorang isteri memberikan makan tanpa izin suami, maka suami mendapatkan pahala daripada makanan yang diberikan oleh isteri. Tetapi si isteri mendapatkan dosa. Si isteri tetap mendapatkan dosa. Makanya ini perlu digaris bawahi. Makanya menjadi wanita itu tidak mudah. Bahkan ada hadis ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat banyak sekali wanita yang berada di dalam neraka. Kenapa? Karena banyaknya kewajiban. Yang mesti dia tunaikan terhadap suaminya. Kalau dia itu tidak mampu, maka akan menjadi malapetaka untuknya sendiri. Tapi kalau dia mampu, maka akan menjadi kunci syurga baginya. Makanya sering kita dengar syurga isteri itu di bawah telapak kaki suami. Sehingga banyak-banyaklah untuk mendapatkan syurga. Wal khadimu ra'in, dan bermula khadim, pembantu itu pemimpin. Ra'in, pembantu itu pemimpin. Di mana pemimpin pembantu? Fi mali sayyidi, pada harta sayyidnya.
pada harta tuannya, wa mas'ulun an ra'iyatih, dan itu dimintakan dan itu akan diminta pertanggungjawaban an ra'iyatihi, daripada kepemimpinannya, kepemimpinannya. Budak juga pemimpin, pembantu juga pemimpin. Pemimpin di mana? Pada harta sayyidnya, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban. Babul ghusli yaumal Jumat. Bermula ini itu bab mandi pada hari Jumat. Hadis 135. An Abi Hurairah, diambilkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridha oleh Allah untuknya Abi Hurairah. Qala, berkata ianya Abi Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lillahi ta'ala ala kulli muslimin, bagi Allah Ta'ala, ala kulli muslimin, di atas tiap-tiap orang Islam, hakun, itu satu hak, ayyak tasila, bahwa mandi ianya seseorang, ya tiap-tiap orang Islam, fi kulli sab'atin, pada tiap-tiap 7 hari, yauman, akan 1 hari, pada tiap-tiap 7 hari, yauman, akan 1 hari. Jadi rupanya ada hadis milik bagi Allah. Kewajiban kita setiap orang Islam kepada Allah adalah, itulah mandi 1 kali dalam 7 hari. Maka kita punya hak kepada Allah. Mana haknya? Mandi pada tiap-tiap 7 hari 1 kali. Itulah hari Jumat. Maka semalas-malasnya kita tidak mau mandi, maka mandilah walaupun pada hari Jumat. Kenapa? Karena itu ada satu hak. Intinya ini adalah memang sangat-sangat dianjurkan untuk mandi pada hari Jumat. Makanya hari Jumat mandi. Mandi. Karena itu memang menjadi hak, menjadi kewajiban setiap orang Islam, iaitulah mandi pada tiap-tiap 7 hari, akan 1 hari. Intinya 1 hari itu adalah yaumul Jumat idza hadaraha, itulah hari Jumat apabila datangnya hari Jumat. Maka mandilah pada hari Jumat. Babus sa'atil fi yaumil Jumat. Bermula ini itu bab 1 saat yang allati pada hari Jumat. Ada 1 saat, ada 1 jam, ada 1 waktu, 1 jam, ada 1 waktu yang memang sangat penting pada hari Jumat. Hadis 136. Wa anhu, dan daripadanya Abu Hurairah pula, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakara yaumal Jum'ah, menyebut ianya Rasulullah yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Faqala, kemudian berkata ianya Rasulullah, fihi sa'atun, sabit padanya hari Jumat itu 1 saat, itu 1 waktu, la yuwafiquha, yang tidak cocok akannya waktu oleh seorang abdun muslimun, oleh seorang hamba yang Islam, wahwa, dan padahal bermula dianya seseorang qaimun, itu yang berdiri ia, yusalli, lagi yang melakukan salat ia, yas'alullaha ta'ala, yang meminta ia akan Allah Ta'ala, syai'an, akan sesuatu, illa a'tahu iyahu, kecuali memberikan ianya Allah akannya seseorang, iyahu, akannya, kecuali memberi ianya Allah akannya sesuatu, iyahu, akannya seseorang.
iyahu akannya seseorang. Wa asyara biyadihi, dan mengisyarah ianya seseorang, biyadihi, dan mengisyarah ia seorang, biyadihi, dan mengisyarah ia Nabi, biyadihi, dengan tangannya Nabi. Yuqalliluha, yang mensedikitkan ia Nabi, akannya sesuatu. Yang mensedikitkan ia Nabi, akannya sesuatu. Jadi maknanya, ada hadis riwayat daripada Abi Hurairah, di ketika Nabi menceritakan tentang masalah hari Jumat, Nabi menyebutkan pada hari Jumat itu ada satu waktu, yang mana pada waktu itu bila seorang hamba Allah yang Islam, dia itu melakukan salat dan dia itu meminta sesuatu, berdoa pada Allah, maka tidak lain kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta. Dan ketika Rasulullah menceritakan itu, lalu mengisyarah dengan tangannya, yaitu yang menandakan sedikit orang yang mendapatkan, yaitu saat itu. Intinya, ada di dalam 24 jam hari Jumat, ada satu waktu, yang waktu itu mustajabah. Apapun yang dia minta, maka Allah kabulkan. Cuma masalahnya, kita itu berbetulan tidak dengan waktu tersebut. Makanya pergunakanlah hari Jumat dan malam Jumat itu untuk selalu beribadah dan meminta sesuatu yang baik pada Allah. Seandainya berbetulan permintaan kita itu dengan waktu yang mustajabah tersebut, maka kita itu tidak akan ditolak doanya. Tetap Allah akan memberikan. Ini kata Rasulullah. Makanya pada hari Jumat ada satu waktu yang kita itu tidak tahu. Yang bila orang tersebut pada waktu itu melakukan solat dan berdoa pada Allah, maka tidak lain Allah tetap akan memberikan, mengabulkan permintaannya. Allah akan mengabulkan doanya. Maka pergunakanlah hari Jumat dan malam Jumat untuk berubudiyah. Lebih-lebih memperbanyak salawat dan berdoa, karena ada saat ataupun detik-detik mustajabah. Ada detik-detik diterimanya doa, yang seandainya kita itu berdoa pada waktu itu, doa kita tidak akan ditolak, tetap diterima. Tapi kata Rasulullah, dengan secara isyarat melalui tangannya, yaitu sedikit. Mana sedikit di sini? Sedikit orang yang mendapatkannya. Kenapa? Karena disembunyikan. Waktu mustajabah itu disembunyikan. Berarti untuk mendapatkannya harus secara terus menerus. Berarti dalam 24 jam hari Jumat dan malam Jumat itu selalu dalam keadaan kebaikan, sehingga akan kita dapatkan yaitu sa'ah mustajabah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.